Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami yang hadir dalam kesempatan ini, berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan, berikanlah kemanfaatan umur mereka, rezeki mereka, dan anak cucu mereka, dan berikanlah kepada kami kemudahan urusan dunia dan akhirat. Berikanlah kami keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, banyak rizkinya, manfaat rizkinya, barokah rizkinya, dunia dan akhirat, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Adalah pengajian dari Bapak Kiai Saiful Islam Al-Husi. Kepada beliau dan bagi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang terhormat dan saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang, Bapak Anak Agung Oka Parama Budita Gojara SH MH, Ibu Wakil Ketua Ibu Purwaningsih SH, keduanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat dan saya hormati Bapak dan para Ibu Hakim, Ibu Panitera, Ibu Sekretaris, para pejabat baik struktural, fungsional, dan seluruh karyawan-karyawati, serta para pegawai pemerintah non pegawai negeri atau PPNPN Pengadilan Negeri Magelang, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi siang ini kita dapat bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah 1446. Mudah-mudahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dikaruniakan kepada kita fid dini wad dunya hattal akhirah, amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap
tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita semua harapkan syafaatnya, pertolongannya min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah, mulai detik ini apalagi pada hari dibangkitkannya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kita mengambil tema berkaitan dengan semangat tahun baru Islam, mari membangun kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Saya awali dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad ini hijrah dimulai dari Makkatul Mukarramah. Menuju mana? Menuju Madinatil Munawwarah. Begitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali pindah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini artinya pindah. Jadi tahun baru Hijriah ini tahun yang dihitung berdasarkan pindahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Apa Bapak Ibu yang dibangun Rasulullah ketika awal menuju Madinatul Munawwarah? Dalam sejarah, dalam tarikh dikatakan pertama kali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinatul Munawwarah, yang dibangun bukan pasar, yang dibangun bukan pusat pemerintahan. Kalau sekarang kan baru ribut IKN. Kalau Rasul dulu waktu hijrah pertama kali yang dibangun bukan pasar, bukan pusat pemerintahan. Apa yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah membangun yang namanya masjid. Kenapa masjid kok bukan pasar? Kenapa masjid kok bukan pusat pemerintahan? Karena masjid inilah pertama kali masyarakat berkumpul, pertama kali masyarakat diorganisir di dalam satu wadah ukhuwah. Ukhuwah ini bahasa terjemahannya adalah persaudaraan. Diwadahi dalam ukhuwah yang kemudian pusatnya di masjid dengan sebuah kegiatan yang namanya sholatul jamaah. Maka dimanapun berada, di masyarakat atau di lingkungan apa, perkantoran atau di mana pusat perkantoran, manakala kita ini sedapat mungkin bisa bersama-sama diawali dengan yang namanya sholatul jamaah. Misalnya Bapak Ibu pas rehat, itu sepertinya sepele, pas istirahat, waktunya sholat, di planning sedemikian rupa supaya bisa sholatul jamaah
ini insya Allah persamaan persepsi, persamaan frekuensi, persamaan program dan tetek bengek insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya membaca manfaat dari sholatul jamaah ini secara falsafi, bukan secara syar'i, dalam sebuah tulisan yang berjudul kitab atau bukunya Al-Mizanul Kubro yang ditulis oleh ulama besar Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ketika kita ini sholatul jamaah, artinya kalau jamaah ini pasti bersama-sama. Bukan hanya jamaahnya saja, sesudah satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum, kemudian barisannya ini rapat, bukan renggang. Jadi antara barisan yang satu dengan yang sampingnya ini rapat, insya Allah baik itu di masyarakat ataupun di mana saja, insya Allah membangun kebersamaan, membangun persamaan frekuensi persepsi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bisa membaca sendiri, desa mana saja, dusun mana saja, kalau di desa itu jamaahnya rame, sesudah jamaah masyarakat barisannya ini rapat, saya yakin, dan itu pasti masyarakatnya mudah dikondisikan, masyarakatnya mudah diatur, diajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu saya sangat berharap mudah-mudahan keluarga besar Pengadilan Negeri Magelang, khususnya yang muslim, yang mukmin, dijadikan oleh Allah ahli sholatul jamaah. Sholatnya bukan hanya sendirian, tetapi dilaksanakan bersama-sama, satu menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Ini akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal menyatukan pemahaman, menyatukan persepsi, menyatukan frekuensi dalam lingkup khususnya Pengadilan Negeri Magelang. Amin Allahumma amin. Jadi pangkal stressingnya mari dibangun, waktu rehat, waktu istirahat, waktunya sholat yang muslim diusahakan. Sholatnya berjamaah, insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ukhuwah atau membangun kebersamaan ini sangat penting. Saya sering haturkan kalau ngaji panggung kepada masyarakat. Karena apa? Karena kita itu mulai lahir sampai nanti ke liang lahat, semuanya pasti membutuhkan orang lain, yang itu semua tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Berikan contoh begini. Panjenengan dulu lahir, pertama kali yang menolong siapa? Minimal kalau dulu zaman bapak-bapak semua dukun bayi. Minimal itu. Kalau sekarang dukun bayi tidak boleh menangani, justru ada pidananya. Siapa? Ibu B, bidan.
Minimal itu. Nanti kita lahir 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari. Dilaksanakanlah walimatu tasmiyah, mengumpulkan handai tolan, mengumpulkan saudara, mempunyai nama siapa yang memberi, dinamai sendiri atau orang lain yang menamai. Para rawuh, panjenengan punya nama itu, panjenengan menamai diri sendiri atau orang lain yang memberi nama. Nah, minimal dari itu kita bangun silaturahim, jogo apik dengan sesama. 7 hari yang memberi nama orang lain. Kemudian besar TK, mulai dari PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS. Panjenengan sudah tahu kemana pengetahuannya luas. Kira-kira pertanyaannya, tahu dengan sendirinya atau bantuan orang lain? Orang lain, minimal bapak dan ibu guru. Nanti besar, panjenengan menjadi pedagang misalnya, butuh orang lain atau tidak? Butuh orang lain atau tidak? Butuh. Namanya siapa orang lain? Kalau kita jual, berarti kita butuh yang namanya pembeli. Kita menjadi ustadz, menjadi kiai, butuh orang lain atau tidak? Pasti sangat butuh. Kita butuh santri, kita butuh anak TPQ, kita butuh wali santri. Sampai akhir kita ditimbali, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun masih membutuhkan orang lain, masih membutuhkan sanak kerabat, masih membutuhkan para tetangga. Kita sholat, kita mati yang menyolati orang lain, kita mati yang mengubur orang lain. Maka ada pepatah Jawa mengatakan, sing sapa wonge pedhot marang sedulure, niscaya pedhot lan adoh marang pangerane. Barang siapa sudah jauh dengan saudara, jauh ini artinya jutaan, antara satu dengan yang lain congkrah gelut, yang satu benci dengan yang lainnya, itulah yang namanya jauh. Kalau kita sudah jauh dengan tetangga, jauh dengan saudara, maka jauhnya dengan saudara, dengan tetangga mengakibatkan kita jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Yang namanya silaturahim, yang namanya ukhuwah, ini nisbat barang. Saya contohkan, ukhuwah atau silaturahim nisbat barang ini melekat di anasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang itu mendekati ini, melaksanakan ini, yang namanya silaturahim, yang namanya ukhuwah, persaudaraan, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ibadah itu bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, tetapi kita juga harus baik terhadap saudara, harus baik terhadap tetangga,
percuma haji berapa banyak, umroh tiap tahun umroh, tapi sama kakak sendiri tidak baik, sama kakak sendiri, sama adik sendiri saling jutaan, istilahnya Jawa neng-nengan, onten napa mboten? Onten napa mboten? Oh banyak. Muga-muga ora rawuh teng mriki ngoten mawon. Loh, ini kan sangat miris. Maka kembali kepada tema ukhuwah silaturahim, ini sangat pokok menuju keberhasilan, baik itu kinerja yang sudah dibukukan maupun menyamakan pandangan yang ada di setiap instansi atau masyarakat dengan berbekal ukhuwah, dengan berbekal persaudaraan yang diawali dengan sholatul jamaah. Amin, Allahumma amin. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, untuk bulan Muharram ini apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan di samping menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, kita sedapat mungkin meningkatkan perhatian kita terhadap keluarga masing-masing. Ini anjuran. Jadi di dalam Muharram itu kalau tidak salah, kalau menurut kitab Kanzun Najah Wasurur ada 12 amaliyah yang perlu ditingkatkan di bulan Muharram. Di samping silaturahim, yang kedua adalah memperhatikan keluarga lebih banyak. Ini menjadi pokok Bapak Ibu sekalian, karena banyak masyarakat ini yang sibuk bekerja, baik itu ASN atau non ASN, sehingga dengan keluarga saking sibuknya pekerjaan tidak ada waktu bercengkrama, berkomunikasi dengan istri maupun anak cucu. Bahaya ini. Saya katakan bahaya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kalau panjenengan sering browsing, melihat di media sosial, bahwa pangkal dari kriminalitas, apa Pak? Pangkal dari kriminalitas, kenakalan remaja adalah karena gagalnya proses orang di dalam berkeluarga. Ini sangat berbahaya. Nah, maka dari itu di bulan Muharram ini di samping silaturahim, tetapi perhatian orang tua, komunikasi harus tetap dijalankan, keluarga harus tetap diperhatikan. Apalagi sekarang marak, waktu kemarin sempat booming yang namanya pinjol, pinjaman online yang terjangkit siapa saja. Ada yang kiai, ada yang petani, ada yang pejabat, ada yang DPR, mulai dari lapisan masyarakat semuanya ada yang terjangkit, namanya pinjol atau judol. Pinjol ini pinjaman online, judol ini adalah judi online. Sangat berbahaya. Karena apa? Perlu saya sampaikan, karena di antara sekian bubarnya hubungan berkeluarga, napa Bu? Sekian juta se-Indonesia, bubarnya orang berkeluar keluarga. Akhir-akhir ini
Di antara faktor itu yang paling banyak dikarenakan adalah terjebak yang namanya judi online. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan ada, saya tidak matur instansinya, ada seorang orang tua lah pokoknya, ASN, saya katakan lingkup yang terbanyak, pokoknya di Provinsi Jawa Tengah. Orang tua ini menjadi kepala di suatu instansi, tapi golongan berapa saya tidak tahu. Ringkasnya HP-nya orang tua ini dipinjam oleh anak bapak yang menjadi ketua atau kepala instansi itu. Kalau panjenengan HP dipinjam anaknya boleh atau tidak, Pak? HP dipinjam anaknya boleh atau tidak? Kalau ibu boleh atau tidak, Bu? Boleh. Ringkasnya, HP bapak ini dipinjam oleh anaknya. Karena HP dipinjam oleh anaknya, otomatis nomor HP satu sudah terpegang. Untuk urusan KTP mudah. Segala macam transaksi notifikasi bisa, kalau paham IT, bisa dialihkan ke HP-nya anak tersebut. Membuat aplikasi transaksi dengan bank yang namanya Brimo atau apa yang ada di dalam HP itu. Jadi HP-nya orang tua, tetapi Brimonya masuk ke HP-nya anak tersebut. Kalau aplikasi Brimo itu masuk ke HP-nya anak, berarti anak bisa ngecek waktunya gajian, saldonya ada berapa, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Ringkasnya, anak ini, uang ini, karena semuanya sudah ada di HP-nya anak, kemudian digunakan untuk yang namanya judi online. Bapaknya karena sudah sepuh, gaptek, tidak paham teknologi, santai-santai saja. Waktunya gajian, tanggal-tanggal muda, beliau memasukkan ATM kok saldonya 0 rupiah. Karena ini 0, harusnya teman-teman sudah gajian, mestinya kita juga sudah gajian. Karena muskil, karena tanda tanya, beliau pergi ke bank BRI, banknya, untuk melacak, loh ini kok saldonya bisa 0 rupiah, padahal seingat saya ada sekian juta saldo yang ada ditambah gajian bulan ini. Orang tua bertanya kepada teller, Pak, Bu, ini rekening saya tadinya ada saldo sekian, gajian sekian, kok bisa 0 rupiah. Sesudah dilacak oleh pihak BRI, ternyata, Pak, mohon maaf, uang yang ada pada rekening panjenengan ini keluarnya, masuknya, semuanya masuk ke rekening Bandar Judi On. Ada seperti itu, Bapak Ibu. Masuknya kepada Bandar Judi online.
Nah, yang tahu notifikasi, yang tahu nomor HP, yang tahu sandi HP-nya sendiri, yang tahu fotokopinya KTP, siapa kalau bukan orang terdekat? Ternyata sesudah diselidiki usut punya usut, ternyata semuanya digunakan oleh anaknya sendiri. Digunakan untuk apa? Semuanya digunakan untuk judi online. Nah, maka ini menjadi sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Di samping pangkal kerusakan bagi yang sudah berkeluarga, saya pesan dengan sangat, khususnya kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Magelang, dijaga dengan betul, jangan sampai jatuh yang namanya judol judi online. Karena tidak ada kamusnya orang berjudi ini kaya. Tidak ada kamusnya orang berjudi ini membangun keluarga menjadi mawaddah, sakinah, warahmah, tidak ada. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bahwa sesungguhnya khamr, bahwa sesungguhnya sesuatu yang membuat hilangnya akal, kecilnya miras, naiknya narkoba, kemudian judi wal maisir, itu semua adalah perbuatan dari setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala panjenengan sedaya mau hidupnya enak, mau hidupnya mapan, hidupnya bahagia, wahai keluarga besar Pengadilan Negeri Magelang, fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah yang namanya khamr, narkoba, jauhilah yang namanya judol. Supaya apa? Supaya bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Nah, maka dari sini inilah perhatian kembali ke awal, perhatian orang tua. Panjenengan boleh kerja di mana saja dengan diniati ibadah, bagus. Tetapi sekali lagi pesan saya, anak, keluarga, sedapat mungkin panjenengan bercengkrama dengan mereka. Waktu libur panjenengan sedaya adalah waktu yang sangat berharga bagi keluarga. Sesibuk apapun, khususnya yang sudah mempunyai anak cucu, luangkanlah untuk mereka, berkomunikasi dengan mereka. Supaya apa? Supaya nanti betul-betul anak tersebut menjadi auladan sholihin wabanatin sholihat, anak yang sholih dan sholihah, berbekal kecintaan orang tua terhadap mereka. Amin, Allahumma amin. Ini yang kedua. Masya Allah, ini menjadi penyakit masyarakat yang namanya judol ini. Karena apa? Panjenengan kalau kadang-kadang browsing atau kadang-kadang bertanya kepada orang yang seperti itu, aplikasi judol judi online itu dengan aplikasi pinjol itu adalah hampir satu aplikasi. Jangan ampun batin Pak Kiai, sok nglakoni napa kok paham. Begini, jadi panjenengan berapa juta mau dihabiskan dalam waktu menitan, jam-jaman bisa. Nanti kalau sudah habis rekeningnya itu, biasanya nanti muncul aplikasi pinjol. Ini taktik yang sangat berbahaya.
Ketika awal pasang mungkin dapat, satu pasang dapat, dua pasang dapat, sehingga menjadikan kita ini ketagihan. Cara wong tua menjadikan kita ini tuman, pengen dapat, dan ini sulit untuk disembuhkan. Nah, itu kalau uang yang kita punya sudah habis, nanti dalam HP ini akan muncul aplikasi pinjol. Ini berbahaya. Hanya modal KTP nanti muncul aplikasi pinjol. Kalau jenengan sudah otaknya ini sudah rusak, pengen dapat, klik pinjol, modal KTP, wah, bisa entek alas, entek omah, bahasa orang Jawa. Kalau dulu, kalau di desa ada yang namanya kelotok dan uyir, reso. Ada kelotok, ada uyir dulu tahun 90-an. Waktu saya masih kecil, atau sering pasang dulu. Itu pun kalau ada tontonan, kalau tidak ada tontonan pagelaran tidak ada. Itu pun nanti tempatnya di tempat-tempat yang sunyi. Obornya pakai lilin atau dian gembreng kalau istilahnya orang dulu. Itu, kalau itu mungkin dompetnya habis 10.000, 20.000, dah pulang ke Mulang Sarung, bubar. Itu kalau uyir kelotok. Kalau pinjol ini, Masya Allah, orang tidak melihat, orang lain tidak melihat. Kalau togel, uyir, kelotok ini masih ada rasa malunya. Ah, arak tuku, arak masang, lek-lek waruh tanggane. Kalau ini ada modal HP di kamar lendean, tinggal klik, wah ini sangat berbahaya. Nanti tanah hilang, mobil hilang, keluarga bubar, istri pun juga hilang. Oh, enggak, betul ini. Kebanyakan akhir-akhir ini yang terjadi adalah bubarnya orang berkeluarga sebab yang namanya judol, yang namanya judi online dan pinjaman online. Banyak contohnya. Kalau panjenengan membaca di YouTube ada kasus puluhan membunuh suami yang polisi di Jawa Timur, itu juga berawal dengan itu. Masih banyak yang lain yang tidak terekspos oleh media. Nah, maka dari itu dalam peringatan tahun baru Hijriah ini, awal kita jamaah sedapat mungkin. Yang kedua, perhatian kita terhadap keluarga ini sangat penting. Supaya apa? Nanti betul-betul anak ini menjadi aset bagi kita, yang istilahnya orang Jawa bisa mikul dhuwur mendem jeruk. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam peringatan Muharram ini apa yang perlu kita tingkatkan? Di dalam Kanzun Najah was-Surur itu ada 12, tapi tidak saya haturkan semua. Yang ketiga adalah sedapat mungkin kita bisa meningkatkan sholat sunnah. Yang ketiga, kita dapat meningkatkan sholat sunnah. Minimal sholat qobliyah ba'diyah, sholat yang dilaksanakan sebelum sholat wajib dan sholat yang sudah dilaksanakan atau yang diamalkan sesudah sholat yang 5 waktu. Itu namanya qobliyah ba'diyah. Kemudian sholat sunnah apa yang sering di sekolahan, di negeri maupun sanawiyah sekarang ini banyak diprogramkan adalah sholat sunat duha.
minimal 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Kalau keluarga besar pengadilan negeri sering menjalankan duha atau tidak Bapak dan Ibu? Sering duha atau tidak Bapak Ibu? Kon dingkluk kabeh Joan. Duha walaupun 2 rakaat. Kan tidak mungkin toh tidak setiap waktu kantor ini mulai jam setengah 7 sampai jam 12 kerja terus, kan tidak. Pasti ada waktu-waktu senggang. Itulah digunakan meskipun hanya 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Untuk apa? Meningkatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tujuan semua pekerjaan, semua yang sudah kita rancang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini duha. Kemudian sholat sunnah apa? Adalah ini berat. Sholat sunnah tahajud. Ibu-ibu sering tahajud atau tidak Bu di rumah Bu? Atau bangun kemudian pipis lalu kerukup lagi Bu? Tahajud Bu nggih, tahajud Pak nggih, tahajud. Masya Allah. Karena apa? Karena secara falsafi ini, secara logika, orang yang sering tahajud akan lebih mudah menghadapi urusan dunia yang ia kerjakan. Allahumma amin. Panjenengan kalau sering buka YouTube, bukan apa Bu? YouTube. Ada sesuatu hal yang miris. Kalau YouTube-nya Sinau Urip, itu yang sering ngopeni ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu dulu ada di situ, ada orang lulusan UI kalau tidak salah, dengan nilai IPK sekian-sekian. Itu bisa terguncang jiwanya. Maksudnya sehat neng ora waras. Sehat tapi tidak waras. Harus dibedakan. Nek sehat, nek ora sehat ini masuknya ke RSU, rumah sakit umum. Nek ora waras masuknya ke RSC, pinter. Itu ada orang sarjana pandai jurusan matematika kalau tidak salah. Ini kan logikanya panjenengan harus bisa berpikir sampai di situ. Kalau logikanya orang sukses ini harus sekian nilai IPK, harus lulusan perguruan tinggi yang top, maka mestinya orang tidak sampai gila atau tergoncang jiwanya. Karena apa? Sesudah saya teliti, ternyata ini kurang hubungannya, kurang tawakalnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Jadi apapun yang kita kerjakan, di samping mengandalkan fisik, kecerdasan kita, kelihayan kita, tetapi jangan lupa kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita dan mengatur sedetail mungkin urusan-urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, maka sekali lagi mari tahajud walaupun 2 rakaat sangat membantu panjenengan sedoyo di dalam mengarungi hiruk pikuk ruwetnya kehidupan, ruwetnya pekerjaan. Ruwetnya pekerjaan kalau sudah mentok tidak bisa kita mengerjakan, pasti ada solusinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, minimal 3 itu walaupun 2 rakaat, insya Allah menambah hubungan kita kepada Allah, keberhasilan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang nomor 4, apa yang perlu kita kerjakan? Secara singkat saja. Yang nomor 4 adalah kita mempunyai penghasilan. Siapapun mereka, kita sedapat mungkin dapat menyantuni anak yang yatim. Wah, Masya Allah, ini keutamaannya luar biasa. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, mengatakan begini, ana wakafilul yatim kahataini, ana wakafilul yatim fil jannah kahataini. Saya dan orang yang sangat sayang kepada anak yatim bagaikan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Artinya kita kalau bisa menyantuni anak yatim bukan hanya di Muharram saja, tetapi di sepanjang waktu, sepanjang bulan, dengan sepangkat sederajat kita, melihat kemampuan kita, akan semakin dekat dikasihi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sangat penting. Maka dari itu, menyantuni anak yatim bukan hanya di Muharram saja, akan tetapi di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, perlu kita dengan melihat kemampuan kita menyantuni anak yatim tersebut, supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Saya kira hanya itu saja yang perlu kita sampaikan. Ringkasnya, kesimpulannya 1, jamaah sedapat mungkin kita laksanakan. Bukan hanya jamaahnya saja, tetapi ketika kita jamaah, 1 menjadi imam, 1 yang lainnya menjadi makmum, barisannya juga dirapatkan. Insya Allah itu akan mudah di dalam mengkondisikan perbedaan persepsi, perbedaan frekuensi, perbedaan pandangan, mengungkuli rapat-rapat yang kita laksanakan. Yang kedua, yaitu meningkatkan silaturahim, baik itu antar keluarga besar kantor atau keluarga kita di rumah, kita jalin hubungan dengan sebaik-baiknya dengan mereka. Jangan sampai anggota kantor satu dengan yang lain, yang satu meneng, yang satu njotake, yang satu jemblem, ditakoni ora ngerti karepe, jangan sampai seperti itu. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, kita tingkatkan yang namanya sholat sunnah sedapat mungkin kita tingkatkan. Minimal duha walau 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, kemudian qobliyah dan ba'diyah. Yang keempat, kalau kita mempunyai turahan rezeki, walaupun berapa, di lingkungan kita ada anak yatim, ada orang miskin, fuqara, orang yang sekeng, bahasanya orang sepuh, maka panjenengan perlu mereka ini santuni, walaupun mungkin tidak seberapa, akan tetapi tidak seberapa itu akan sangat berharga bagi mereka. Itulah nanti yang akan menjadikan insya Allah hidup kita, hidup panjenengan, menjadikan hidup yang berkah, benar, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Marilah acara pada kesempatan siang ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami yang hadir dalam kesempatan ini, berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan, berikanlah kemanfaatan umur mereka, rezeki mereka, dan anak cucu mereka, dan berikanlah kepada kami kemudahan urusan dunia dan akhirat. Berikanlah kami keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, banyak rizkinya, manfaat rizkinya, barokah rizkinya, dunia dan akhirat. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu kita dalam kesempatan pagi siang ini senantiasa diberikan keberkahan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pengajian yang dilaksanakan dari Saiful Islam Al-Ghazi dari Salakan Ganesari Bandung. Setelah kita pada penghujung acara menjadi penutup, mari kita akhir acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para hadirin untuk